Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di channel Saripur Pertanian dan juga Peternakan. Sebelum nonton video ini, teman-teman semua jangan lupa ketik like, di-share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Di sini saya mau mengajak teman-teman petani-petani muda atau generasi milenial untuk mau belajar tentang pertanian, karena pertanian itu sebenarnya adalah lahan atau ladang pekerjaan terbesar yang saya rasa terbesar di dunia. Dan di sini saya mau mengajak teman-teman belajar tentang formulasi kode pada pestisida. Ada beberapa jenis formulasi pestisida atau kode-kode pestisida. Tadi saya sudah sedikit membuat catatan kecil tentang formulasi kode-kodenya. Formulasi kodenya ada sebagai berikut, yaitu ada SL, EC, SC, CS, WP, SP, GR, dan WG. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa contoh produknya. Seperti ini hanya sekilas dulu, nanti akan saya perjelas lagi. Jadi sebelumnya teman-teman apabila mau mencari pestisida dan mau mengaplikasikannya, lebih baik alangkah lebih baiknya teman-teman mengetahui dulu kode-kode formulasi dari pestisida itu sendiri. Kode yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu SL, yaitu soluble concentrat. Ini berbentuk larutan pekat yang dalam aplikasinya dilarutkan dalam air agar tercampur dengan air dan lebih encer atau lebih mudah disemprotkan. Contohnya seperti apa kalau yang SL itu? Kalau di sini saya mau memberi contohnya yang SL itu, maaf, yang SL itu contohnya seperti mungkin saya belum mempunyai contoh produk yang SL. Lanjut saja ke contoh yang formulasi yang kedua, yaitu ada EC, emulsifiable concentrat. Ini sediaan berbentuk larutan, biasanya dalam bentuk minyak, yang dalam pengaplikasiannya juga dicampurkan dalam air sehingga membentuk emulsi untuk disemprotkan. Contohnya kalau yang EC itu ada, seperti ini merek dagangnya Rizodin. Jadi kalau yang EC ini sebenarnya dalam bentuk minyak, jadi apabila minyak dengan air itu harus kita aduk secara merata, dan juga harus sering kita aduk. Karena apa? Air dan minyak itu sulit untuk bersatu. Untuk bisa menjadikan satu dengan cara yaitu harus kita sering kita aduk. Apabila kita diamkan agak lama dan untuk kita mulai untuk menyemprot lagi, jadi kita harus aduk lagi seperti itu. Maaf sekali bahasaku belibet ya, mudah-mudahan yang penting teman-teman mengerti apa yang saya omongkan. Dan yang kedua ada SC, suspension concentrat. Aplikasinya dicampur dengan air untuk membentuk suspensi yang lebih encer. Kalau yang SC itu di sini contohnya ada SC itu ada seperti ini. Maaf sekali kalau kurang jelas. Ini di sini ada tulisan SC-nya. Oh maaf, karena kameranya tidak mendukung. Merek dagangnya Blas. Jadi kalau SC ini wajib kita campur dengan air. Pokoknya yang ada SL, EC, SC itu harus wajib kita campur dengan air. Dan perlu diingat kalau yang EC tadi, yang EC itu harus sering diaduk karena ini dalam bentuk minyak bahannya.
Dan untuk yang keempat yaitu ada CS. CS itu kapsul suspension. Ini biasanya berbentuk bisa tepung, granul, tablet, pelet. Kalau SC itu tetap harus kita campur dengan air juga untuk pengaplikasiannya. Dan selanjutnya ada WP, wettable powder. Kalau wettable powder itu bentuknya tepung atau bubuk. Cara pengaplikasiannya tetap harus dicampur dengan air. Contohnya seperti apa? Kalau di sini saya kasih contoh. Ada fungisida Blasgon. Ini di sini nanti ada tulisannya 75 WP. Ya, seperti ini, wettable powder. Jadi cara pengaplikasiannya untuk mudah disemprotkan harus tetap kita campur dengan air. Untuk ukuran penyemprotannya sudah ada di kemasan. Cara ukuran takaran penyemprotannya. Dan selanjutnya ada SP, soluble powder. Sediaan bentuk tepung yang aplikasiannya diencerkan dalam air untuk bentuk larutan lalu disemprotkan. Kalau yang SP itu contohnya ada apa ya yang SP itu? SP itu maaf saya contoh produknya SP. Kalau SP itu kurang lebih sama-sama yang WP ya. Kalau SP itu sudah berbentuk tepung, yang aplikasinya juga diencer dalam air untuk membentuk larutan. Jadi hampir sama dengan yang WP tadi. Dan selanjutnya ada GR, artinya itu granul. Jadi cara aplikasiannya itu tidak usah dicampur dengan apa-apa, langsung kita taburkan saja. Kalau yang sudah ada kode formulasinya GR, salah satu contoh produknya yaitu di sini saya ada Furadan 3GR, artinya tidak perlu dicampur apa-apa, langsung kita taburkan saja ke tanaman kita. Tuh kalau yang kode GR. Kalau yang selanjutnya yaitu ada WG, water dispersible granule. Kalau yang WG itu berarti bentuknya itu granul seperti Furadan tadi, seperti ini bentuknya, butir-butiran granul. Lalu cara pengaplikasiannya harus kita campur dengan air untuk disemprotkan. Jadi bedanya GR sama WG itu seperti itu. Kalau GR langsung kita taburkan, tapi kalau yang WG itu harus dicampur dengan air untuk mempermudah kita melakukan penyemprotan seperti itu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, jangan salah kaprah. Kebanyakan ada juga yang Furadan yang kode GR dicampur dengan air lalu disemprotkan, itu sebenarnya salah. Yang tepat yaitu kita harus mencari obat yang kalau ingin kita semprotkan itu yang kodenya WG. Kalau mau yang bentuk butirannya seperti granul pengen kita semprotkan, kita harus mencari yang WG. Contoh produknya itu yang WG itu mal. Sekolah apa mal? Dulu mal. Ya gitu. Oh, iya wi. Abdul. Si anak rawe peregen ini dulu. Ini dulu. GR itu nak raken dulu. Apa beli itu? Ikan. Oh, kan. Dan maaf sekali untuk yang kode WG saya tidak punya teman-teman. Adanya semua hanya GR seperti ini. Ini contohnya granul, artinya kalau GR ini harus kita taburkan, tidak boleh kita semprotkan. Karena nanti kalau kita semprotkan mungkin kurang efektif atau tidak pasokan. Dan untuk mengetesnya secara mudah, cara pengaplikasiannya saya akan mengambil beberapa contoh produk yang tidak saya sebelumnya ini coba ini ya, ini Fastak. Kalau Fastak ini tadi kodenya EC, artinya ini bahannya dari minyak, tetap kita campur dengan air tapi harus kita aduk dengan benar atau harus sering kita aduk seperti itu.
Ada contoh lagi seperti ini. Ini kode roundup ya, kode formulasinya yaitu SL. Kalau SL itu artinya harus kita campur untuk lebih encer. Ini berbentuk larutan pekat, jadi agak kental tapi tidak ada minyaknya. Seperti itu, hanya kimia saja. Jadi lebih mudah larut dalam air. Ada contoh lagi seperti marcis. Ini kalau marcis ini kodenya EC. Kalau EC itu berarti tadi ada kandungan minyaknya, jadi harus betul-betul kita aduk. Ada lagi mungkin Narahipo. Narahipo itu kodenya SL. Jadi tetap ini larutan pekat, jadi harus juga kita campur dengan air agar lebih mudah disemprotkan. Seperti itu. Teman tadi jeda sebentar, ada telepon. Jadi yang harus sering, kalau produk-produk sini yang sering banyak itu seperti EC, SC, WP, GR, itu harus sering. Kalau EC tadi minyak, intinya kalau dicampur dengan air itu harus sering diaduk. Kalau GR itu cara pengaplikasian yang tidak bisa kita campur dengan air, langsung ditabur seperti itu ya. Kalau WP ini bentuknya tepung. Kalau W itu water powder itu bentuknya tepung, jadi harus campur juga dengan air. Ya mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sharing ke teman-teman. Ayo belajar pertanian, jangan apa ya, kita mungkin kita sekarang memerlukan generasi penerus untuk pertanian di negara kita ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan mohon dukungannya pada teman-teman untuk terus membantu channel ini untuk berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Saya dari Saripur, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.